Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Helmi mengikuti Siska, dan saat Siska terjatuh, Helmi berusaha menolongnya. Namun Siska berpikir jika itu Helmi. Helmi tak berbicara sepatah kata. Setelah menolong Siska, Helmi pun pergi meninggalkan Siska. Siska penasaran dengan ucapan Ricky, dan Siska kepikiran oleh Helmi. Helmi belum siap bertemu dengan Siska, dan Helmi tidak siap melihat Siska dengan Leo. Saat Siska merasakan kesakitan, ingin menelpon Leo, namun Siska berusaha untuk tidak manja, dan Siska terlintas kepikiran Helmi. Dan anak-anak memberikan semangat kepada Siska agar Siska tidak sedih. Leo pun pulang ke rumah, dan saat ingin masuk kamar ternyata ada Tiara di kamar Leo. Tiara hanya membereskan kamar Leo bekas diacak-acak Boni. Mama Marissa sudah mengizinkan Tiara untuk membereskan kamar Leo. Dan Leo bergegas mengambil surat tes DNA yang tersimpan di lemari. Leo tahu jika Tiara mengincar surat tes DNA ini, ucapnya. Dan Leo berucap ini terakhir kalinya Tiara masuk kamarnya. Dan Tiara pun mengingatkan jika Boni butuh papanya. Tiara berharap Leo tidak mengecek hasil tes DNA tersebut. Dan Leo sangat sombong, padahal kartu asli ada di Tiara. Romi dan Ardan membahas tentang tes DNA Leo. Reta pun kaget dengan cerita Ardan dan Romi, namun Romi dan Ardan diminta Reta menjelaskan. Namun mereka berkelit dan Reta menghubungi Bu Julaiha. Namun tidak diangkat. Reta menemui Bu Arnas, Monik menemui Bu Arnas, Kori menemui Bu Arnas dan menanyakan melamun. Bu Arnas yang sabar ya. Dan Bu Arnas menceritakan jika Diki ketakutan karena Helmi, dan Kori tetap berharap Helmi masih hidup. Arnas dan Kori sangat kesal dengan ulah Diki yang selalu menerornya. Dan Arnas sudah kehilangan 2 anak, dan Maureen menjauhinya karena menikah dengan Johnny. Johnny meminta maaf, dan Johnny berharap Maureen mau kembali ke rumahnya dan kembali bekerja di perusahaannya. Reta menemui Julaiha, dan Reta mulai curiga. Dan Julaiha jujur karena Julaiha telah disuap oleh Tiara. Reta akan menemui Tiara, dan Bi Julaiha sangat senang karena mendapat keuntungan. Maureen pun pulang, namun dan Reta akan menemui Tiara, dan Bi Julaiha sangat senang dapat keuntungan. Maureen pun pulang, namun diikuti oleh Johnny. Tiba-tiba Helmi melihat Maureen. Maureen pun kecelakaan, dan Johnny pun shock. Dan Kori melihat ada kecelakaan. Johnny pun mencari Maureen yang kecelakaan. Melihat keadaan Maureen yang jatuh kecelakaan dan terjatuh ke dalam jurang hingga Maureen tak sadarkan diri. Helmi pun yakin jika Maureen tidak apa-apa. Tiba-tiba Kori melihat Helmi dan meminta sopir untuk berhenti, dan Reta menemui Tiara. Tak lama Reta menanyakan Boni. Boni berucap jika Boni anaknya Papa Leo. Tiara mengingatkan Reta jangan dekati Leo jika tak ingin celaka. Dan Johnny sangat sedih melihat keadaan Maureen. Di sisi lain Helmi pun panik karena Kori memanggil Helmi. Akhirnya Helmi pergi meninggalkan Maureen dan Kori. Kori yakin jika orang tersebut Helmi. Kori segera menolong Helmi. Saat Reta ingin menampar Tiara, ditangkis dan Reta merasakan kesakitan.
Reta sangat frustasi dengan ucapan Tiara. Maureen dibawa ke rumah sakit dan Cory berpikir jika bukan Helmi. Jika tadi Helmi, pasti dia akan menolong Maureen adiknya. Jika Bu Arnas tahu jika Maureen kecelakaan, maka tidak ada ampun untuk keluarga Diki, ucap Cory kepada Johnny. Siska ingin mencari tahu tentang Helmi dan Siska berencana menemui Bu Arnas di rumahnya tentang keberadaan Helmi. Maureen pun dibawa ke rumah sakit. Cory berencana mengabarkan Bu Arnas, namun ditahan oleh Johnny karena Johnny takut jika Johnny akan memberitahu Bu Arnas, ucapnya. Siska pun datang ke rumah Bu Arnas, namun tidak boleh, dan Bu Arnas pun menemui Siska. Arnas menanyakan di mana keberadaan Maureen. Siska tidak tahu di mana Maureen. Siska meminta sudahi dendam semua ini. Arnas akan membuat keluarga Diki akan sengsara. Siska datang ingin menanyakan sesuatu, namun tidak direspon dan akhirnya diusir oleh Arnas. Leo mendapat pesan dan Leo langsung menelpon. Pesan tersebut tentang DNA-nya Leo yang sudah dipoto dan tidak diangkat oleh Tiara. Tiara tidak akan pernah melepaskan Leo karena Tiara dan Bonnie butuh Leo seorang dokter. Leo pun penasaran dengan Tiara. Tiba-tiba Maureen masuk ke rumah sakit dan Leo segera merawat Maureen. Johnny diminta tenang oleh Cory dan Johnny diminta menelpon Bu Arnas untuk memberitahu jika Maureen dirawat di rumah sakit. Johnny menceritakan jika Maureen kecelakaan saat mengendari motor setelah ribut besar dengan Johnny. Dan Bu Arnas sangat marah jika sampai kenapa-napa dengan Maureen. Cory menjelaskan untuk Bu Arnas datang ke rumah sakit. Dan Siska menemui papanya Diki. Dan Pak Diki menceritakan jika selama ini Helmi menerornya. Dan Diki menjelaskan karena Helmi masih hidup. Siska merasa bersalah jika jenazah Helmi sampai saat ini belum ditemukan. Siska tetap membela Arnas karena semua salah papahnya Diki. Harusnya Diki malu dengan sifatnya, ucap Siska. Siska pun pergi meninggalkan papahnya. Di lain sisi Helmi mengikutinya. Dan Helmi berencana untuk menceritakan semuanya kepada Siska. Dalam hayalan, Helmi membuka masker dan Siska pun shock terkejut. Siska pun langsung memeluk Helmi. Siska bercerita karena Siska hidup sangat tersiksa jika dengan Leo. Siska sangat senang dan membutuhkan Helmi. Siska sangat mencintai Helmi dan tidak bisa hidup tanpa Helmi. Namun itu hanya hayalan Helmi. Helmi menanyakan keadaan Maureen kepada Cory, namun Cory bingung karena nomor baru dan Cory mengira itu Helmi. Cory menelpon namun tidak diangkat dan Cory sangat yakin jika itu Helmi. Dan Cory memberi kabar lewat SMS jika Maureen ada di rumah sakit dan sudah melewati masa kritis. Reta menemui Leo dan menanyakan soal Tiara. Dan Leo pun terkejut. Reta menanyakan apakah Bonnie anaknya Leo. Dan Leo pun menjelaskan karena dia tidak mengenal Tiara dan Bonnie bukan anaknya. Dan Reta sangat lega. Leo sangat setuju dengan rencana Tiara karena Reta sudah ikut campur dalam keluarga Leo. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.